Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 4 April 2024. Sari Berita. Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemkab ND kembali gelar pasar murah. Penelitian BMKG ungkap fakta penting tentang tsunami Waiteba di Lembata. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten ND kembali menggelar pasar murah jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Kegiatan pasar murah berlangsung di halaman kantor Bupati ND pada Rabu 3 April 2024. Kegiatan pasar murah sebagai upaya intervensi pemerintah dalam rangka menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kepada RRI, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten ND Matilda Gaudensia mengatakan operasi pasar murah menindaklanjuti instruksi Badan Ketahanan Pangan Nasional menyangkut langkah pemerintah daerah menekan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Ia menjelaskan operasi pasar murah sebelumnya telah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait kerjasama Perum Bulog Cabang ND dan para mitra yang ada dalam kota ND. Menurut Matilda, adapun para pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pasar murah seharusnya ada 10 distributor dan agen, tetapi karena hujan maka yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah hanya ada 5 distributor, yakni Perum Bulog Cabang ND, Alfamart, Era Jaya, Pedagang Ayam, dan Veluvini. Gerakan pangan murah ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan beras yang mudah terjangkau. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, puasa, kepada masyarakat, kalau membutuhkan beras murah, banyak distributor mitra dari Bulog yang ada beredar di Kabupaten ND ini. Silakan pergi ke situ. Matilda mengajak seluruh masyarakat jika membutuhkan beras murah yang dijual dengan harga eceran tertinggi dan terjangkau, silakan mendatangi para distributor yang tersebar dalam wilayah Kabupaten ND sebagai mitra dari Perum Bulog Cabang ND. Pantauan RRI di lokasi kegiatan pasar murah ramai dikunjungi masyarakat termasuk para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten ND yang ikut mengantri untuk mendapatkan beras yang disediakan Perum Bulog Cabang ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap fakta penting mengenai tsunami Waiteba yang melanda Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1979. Laporan disampaikan Lady Badin. Tsunami Waiteba yang melanda Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1979 lalu tergolong sebagai kejadian langka dan disorot karena minimnya data dan informasi yang tersedia. Di bulan Maret 2024 lalu, penelitian yang dilakukan oleh BMKG mengungkapkan tsunami tersebut diperkirakan menelan korban antara 550 hingga 1.200 jiwa. Penelitian tersebut dipimpin oleh seismolog BMKG Admiral Julius. Kepada RRI, Admiral menjelaskan sebelum tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004, dokumentasi mengenai tsunami Waiteba sangatlah minim. Sementara itu, tsunami-tsunami sebelum tahun 2004 juga tercatat memiliki dampak yang signifikan termasuk dalam korban jiwa. Admiral Julius menekankan pentingnya penelitian ini untuk memperkaya pengetahuan masyarakat tentang resiko tsunami di Indonesia. Admiral juga menjelaskan bahwa generasi muda, terutama yang lahir sekitar tahun 90-an, perlu diberikan pemahaman tentang resiko tsunami yang ada di Indonesia. Mereka berdiri di atas kawasan yang rawan terhadap bahaya tsunami, dan kesadaran ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan.
Bila kita telisik ke belakang, dokumentasi sebelum tsunami Aceh 2004 itu masih minim. Sedangkan tsunami yang terjadi sebelum 2004 itu sangat banyak dan sangat banyak korban jiwa. Masyarakat kita baru mulai sadar bahwa negara kita rawan tsunami setelah tsunami Aceh 2004. Ini artinya informasi yang terjadi di tahun 79 perlu dilestarikan secara turun-temurun, mengingatkan generasi muda yang lahir setelah tahun 79 bahwa mereka tahu mereka berdiri di atas kawasan risiko yang berbahaya tsunami. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan. Dalam diskusi yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata, diharapkan mampu menyerap lebih banyak data dan informasi untuk kepentingan penelitian lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh BMKG ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang resiko tsunami di Indonesia dan membantu mengurangi dampak dari bencana tersebut. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Kapolres Manggarai AKBP Edwin Saleh kembali menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet penghargaan bergengsi The Winner of Inspiring Professional and Leadership Award 2024 dari Asia Choice Awards, seperti yang dilaporkan Su Imam. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi dan kepemimpinan inspiratif Kapolres Edwin Saleh sejak menjabat sebagai Kapolres Manggarai. Dalam penjelasannya, Kapolres Edwin menyatakan prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua personil dan keluarga besar Polres Manggarai serta inovasi yang dilakukan sejak kepemimpinannya dimulai. Pertama, saya apresiasi kepada seluruh personil. Bahwasanya saya ini hanya mewakili saja untuk mengambil penghargaan ini karena ini semua kerja keras daripada rekan-rekan Polres semua. Yang kedua, ini membuktikan bahwasanya walaupun kita dinas, katakanlah di daerah terpencil sekalipun, kita juga punya hak, punya kemampuan juga, punya kesempatan untuk mendapatkan apresiasi. Dikatakan, penghargaan ini membutuhkan kerjasama, komunikasi proaktif dengan seluruh internal anggota, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia melanjutkan, meskipun demikian, ini bukanlah puncak, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memperbaiki kepercayaan terhadap Polri. Nah, ini ya menjadi motivasi kami ke depan tuh lebih lagi meningkatkan, terutama dalam melaksanakan tugas pokok kami berpelayanan seperti Kapolda NTT nyampaikan, ya kita wajib memberikan pelayanan dengan hati. Kemarin ini setengah-setengah, ya kita maksimalkan lagi. Ditambahkan, dengan keterbatasan jumlah personil, hal itu tidak menghalangi inovasi dan kreativitas pemimpin di Kabupaten Manggarai untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Manggarai. Festival Balenagi masuk menjadi salah satu karisma event Nusantara KEN 2024 yang menampilkan beragam budaya dan kearifan lokal masyarakat Flores Timur melalui beragam motif tenun tradisional. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Festival Balenagi yang digelar pemerintah Kabupaten Flores Timur ini merupakan ajang pertunjukan budaya masyarakat dalam berbagai bentuk. Tidak sebatas motif tenunan, namun juga melalui berbagai alat seni dan kuliner tradisional. Demikian disampaikan anggota Dewan Pengawas LPP RRI Rini Purwandari yang menjadi salah satu tamu VIP dalam festival tersebut. Rini kemukakan untuk masuk menjadi salah satu karisma event Nusantara tidak mudah karena ada berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan Kemenparekraf. Di wilayah timur Indonesia ada 5 festival yang ditetapkan, salah satunya Festival Balenagi. Menurut Rini, secara kemasan, Festival Balenagi sangat bagus dan telah ditata dengan rapi. Namun, menjadi perhatian dari penyelenggara, pengunjung dalam festival masih ditujukan diaspora dan perantau. Padahal sebagai sebuah event dengan level nasional, harus lebih gencar untuk promosi, baik melalui media lokal maupun nasional termasuk RRI, sama seperti halnya di Semana Santa. Event yang berlevel nasional sebetulnya promosinya yang kurang, maka peran media terutama di sini kalau RRI gitu ya mesti berperan lebih aktif atau menawarkan diri juga ke Pemda untuk menjadi alat sehingga Festival Balenagi ini tidak hanya dihadiri oleh diaspora saja tapi juga kalau bisa memang harus disatukan dengan paket-paket Semana Santa yang memang sudah dijual secara luas
di level internasional. Rini mengatakan jika dirinya mengikuti rangkaian prosesi Semana Santa lalu melanjutkan dengan Festival Balenagi. Kedepannya promosi Festival Balenagi bisa disatukan dengan paket Semana Santa. Dia juga mengaku tertarik dengan pameran kain tenun Flores Timur, namun terkendala dengan cuaca yang kurang bersahabat. Rini berharap Festival Balenagi kedepannya semakin dikenal luas oleh dunia dan bisa membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Flores Timur. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Masih terkait dengan Festival Balenagi, digelar pemerintah Kabupaten Flores Timur dari tanggal 2 sampai 6 April 2024 menjadi ajang mengangkat kearifan lokal ke dunia internasional. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menggelar Festival Balenagi yang mengangkat kearifan lokal dengan tema besar Mari Torang Sesama Buah Balenagi Tanah dari tanggal 2 hingga 6 April 2024. Festival Balenagi merupakan salah satu festival di Nusa Tenggara Timur yang lolos kurasi Karisma Event Nusantara 2024 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan selama 5 hari ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan budaya daerah dari desa-desa wisata dan komunitas serta pameran produk usaha rakyat. Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexanderihi, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Festival Balenagi Selasa malam menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah sehingga festival boleh dibuka secara meriah. Doris Rihi berharap adanya sinergitas semua pihak untuk mewujudkan daerah dan masyarakat Flores Timur yang sejahtera. Kita mulai mewujudkan mimpi kita, bagaimana untuk mewujudkan daerah dan masyarakat Flores Timur yang sejahtera sesuai tugas, peran, fungsi, kemampuannya masing-masing. Ya, salam hormat buat Bapak Menteri yang telah mensosialisasikan, mewartakan Festival Balenagi melalui media online, media TikTok, WA Group, Facebook, dan berbagai media. Sekali lagi terima kasih. Kami juga merasa bersyukur atas kunjungan dari Radio Republik Indonesia, Bapak Direktur, dan malam hari ini hadir juga Ibu Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia. Inilah keterbukaan kita, inilah kemampuan kita sebagai warga lewat tanah Flores Timur menerima siapa saja dan menerima semua yang bermaksud baik untuk mewartakan hal-hal baik. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM, Sonya Dagama, mengharapkan kegiatan Festival Balenagi terus berlanjut dan momen ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk saling bertemu dan saling berkomunikasi antara pelaku UMKM. Saya Sonya Dagama, saya pemilik komunitas SDG Indonesia. Ini produk yang saya punya seperti yang dilihat. Harapan saya mengikuti kegiatan Balenagi. Semoga festival ini terus berlanjut setiap tahun karena festival ini baik, jadi sebagai ajang untuk saling berkomunikasi. Festival Balenagi yang masuk dalam Karisma Event Nusantara ini telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut. Penyelenggaraan festival ini merujuk pada target yang harus dicapai, yakni peningkatan jumlah pengunjung dan nilai yang bertambah dari transaksi ekonomi yang terjadi, dan juga memperkenalkan semua potensi nilai budaya yang ada di Flores Timur kepada Nusantara dan internasional. Keberadaan festival ini juga diharapkan mampu menggairahkan ekonomi kreatif sebagai sarana memamerkan hasil produk rakyat. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Lamanya izin karantina hewan dan pelintasan ternak antar pulau mengakibatkan dampak ekonomi bagi masyarakat peternak babi di Kecamatan Aimere. Mereka mengeluh karena sistem izin yang dinilai masih lamban dan merugikan peternak sehingga upaya peningkatan ekonomi tidak dapat dicapai sesuai harapan. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Peternak babi di Kecamatan Aimere mengeluhkan rumitnya cara mendapatkan surat izin karantina dan pelintasan hewan antar pulau karena dinilai membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya biaya pemeliharaan dan operasional untuk menyediakan pakan ternak, apalagi saat ini pakan ternak mulai mengalami sedikit kenaikan harga di pasaran.
Kendala terbesar yang dialami peternak babi adalah mereka harus mengajukan izin karantina dan pelintasan ternak ke provinsi yang membutuhkan waktu lama. Peternak berharap sedapat mungkin pemerintah provinsi mendekatkan pelayanan dengan membuka cabang di Pulau Flores untuk mempermudah peternak mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dengan baik tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama. Salah satu peternak babi di Kecamatan Aimere, Konradus de Buru mengatakan bahwa masih sulitnya peternak babi dalam menjual hewan ke Pulau Sumba akibat lamanya mendapatkan surat izin karantina dan pelintasan hewan antar pulau, membuat peternak kesulitan dalam upaya peningkatan ekonomi. Saat ini mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan dan berharap segera ada solusi untuk membantu kesulitan yang mereka alami. Jadi sampelnya kan kalau karantina tuh harus minta izinnya di provinsi. Jadi kelemahan kita tuh di situ. Jadi mereka yang dari luar mau beli babi di kita sini sulitnya ya mendapatkan sampel itu, makanya orang tidak berani beli di sini. Jadi mereka lebih cenderung belinya di Kupang. Misalnya ke Sumba mereka lewat Kupang. Kita di sini kendala. Jadi karena kalau bisa pemerintah memudahkan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arti sampel itu kalau bisa adakan di Ngada atau di Ende supaya bisa mendekatkan pelayanan. Konradus juga sangat berharap agar dapat mendapatkan akses izin karantina hewan dan pelintasan antar pulau secepatnya dan dimudahkan dengan tetap memperhatikan kesehatan hewan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari sehingga upaya peningkatan ekonomi dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.